Nepangkeun wastapun Dimas Putra Subarkah di dieu bakal nyaritakeun surat-surat ti Jepang 3 karya Ajip Rosidi. Ajip Rosidi dikenal sebagai sastrawan kebudayaan sekaligus tokoh penting dalam pengembangan literasi Sunda dan Indonesia. Beliau lahir di Jatiwangi, Majalengka pada 31 Januari 1938 dan sepanjang hidupnya konsisten menulis, menerjemahkan sekaligus memperjuangkan bahasa serta budaya Sunda. Salah satu karyanya yang unik adalah seri surat-surat di Jepang yang berisi kumpulan surat pribadi Ajip semasa tinggal di Jepang. Buku Surat-Surat di Jepang 3 memperlihatkan bahwa surat bukan sekedar media komunikasi, melainkan juga ruang refleksi budaya, kritik sosial, dan catatan sejarah. Di dalamnya tersimpan semangat Ajip untuk terus berjuang menjaga identitas Sunda meskipun jauh dari tanah air. Buku Surat-Surat di Jepang 3 karya Ajip Rosidi berisi kumpulan surat yang ditulisnya selama tinggal di Jepang. Surat-surat tersebut tidak hanya memuat pengalaman pribadi, tetapi juga refleksi mendalam tentang sastra, budaya, dan kondisi sosial yang ia amati dari kejauhan. Dengan gaya bahasa yang lugas dan jujur, Ajip menjadikan surat sebagai media untuk berdialog dengan sahabat, kolega, dan masyarakat Sunda di tanah air. Dalam surat-suratnya, Ajip menekankan pentingnya melestarikan bahasa dan budaya Sunda di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Ia menginginkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan jati diri dan warisan budaya yang harus dihargai. Ajip juga banyak menyinggung tentang literasi, peran sastrawan, dan tantangan yang dihadapi generasi muda agar tidak tercabut dari akar budaya sendiri. Secara keseluruhan, surat-surat di Jepang 3 bukan sekedar kumpulan surat biasa, melainkan dokumen intelektual yang mencerminkan konsistensi perjuangan Ajip Rosidi sebagai kebudayawan. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk lebih peduli terhadap literasi, bahasa daerah, dan identitas budaya di tengah modernisasi. Dengan membaca karya ini, pembaca diajak merenungkan kembali pentingnya menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Buku Surat-Surat di Jepang 3 berisi kumpulan surat Ajip Rosidi selama tinggal di Jepang. Surat-surat tersebut tidak hanya sekedar komunikasi pribadi, tetapi juga mencerminkan pemikiran mendalam mengenai bahasa sastra, budaya, serta kondisi sosial bangsa. Ajip menulis tentang pengalaman sehari-hari di Jepang, pengamatannya terhadap masyarakat hingga refleksinya tentang kondisi sastra Sunda dan literasi di Indonesia. Buku Surat-Surat di Jepang 3 sangat berhasil menyampaikan pesan penting tentang perjuangan Ajip Rosidi dalam menjaga budaya Sunda meski hidup di perantauan. Melalui surat-surat yang ditulis dengan jujur, lugas, dan penuh refleksi, pembaca dapat merasakan konsistensi Ajip sebagai budayawan dan intelektual yang peduli terhadap nasib bahasa serta sastra Sunda. Gaya bahasanya sederhana, tetapi sangat makna sehingga buku ini tetap mudah dipahami dan memberikan kesan personal. Setelah membaca buku ini, saya menyadari betapa besar perjuangan Ajip Rosidi dalam menjaga jati diri budaya Sunda di tengah arus globalisasi. Surat-suratnya menunjukkan bahwa meski berada jauh dari tanah air, rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bahasa daerah tetap kuat. Bagi saya pribadi, buku ini menjadi pengingat untuk tidak melupakan akar budaya sendiri dan terus berusaha menghidupkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Surat-surat di Jepang 3 bukan sekedar kumpulan surat, tetapi dokumen yang penting. Ajip Rosidi menunjukkan bagaimana seorang sastrawan tetap bisa memperjuangkan literasi dan budaya meskipun berada jauh dari tanah air. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pelajar, akademisi, dan siapa saja yang peduli pada kebudayaan Sunda serta sejarah intelektual Indonesia.